Mari kita membaca dari Markus pasal yang ke-7 ayat 23 sampai 30. Markus 7 ayat 23 sampai 30. Ya, sebenarnya 24 ya, salah ketik. Mulai dari ayat 24 itu satu perikop. Kita akan baca, saya baca ayat genap, kita ayat ganjil. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Tema khotbah kita hari ini, di mana aku berada? Ini menjadi pertanyaan ya. Di mana aku berada? Saudara-saudara bisa menjawabnya. Oh, aku berada di gedung gereja gitu ya. Nah, itu bukan masalah tempat. Tetapi di mana aku berada itu masalah keadaan, situasi diri kita. Apakah kita merasa diri kita adalah orang yang lebih layak atau kita yang tidak layak? Antara layak dengan tidak, itu maksudnya di mana aku berada. Bukan tempatnya ya, bukan itu. Tetapi kita melihat bahwa pada zaman dulu ada namanya bangsa pilihan. Orang Yahudi itu bangsa pilihan Allah. Sedangkan bangsa-bangsa lain itu bangsa yang non-Yahudi namanya. Kalau bangsa non-Yahudi itu dianggap biasanya bukan orang suci. Yang dianggap rohani itu adalah orang Yahudi yang menganggap rohani dirinya sendiri. Maka karena dia menganggap dirinya rohani, dia bangsa pilihan Tuhan, akhirnya yang lain semua dianggap najis. Bangsa-bangsa di luar orang Yahudi itu semua najis, semua berdosa. Bahkan disebut namanya dengan anjing. Luar biasa ya. Mereka berani menyebut nama bangsa lain itu dengan kata anjing karena begitu meremehkan. Mereka merasa lebih tinggi dari yang lain, lebih rohani, lebih layak dibanding bangsa-bangsa lain. Inilah bangsa lain ya. Ini bangsa lain di luar bangsa Yahudi, sedangkan ini orang Yahudi. Orang Yahudi yang rajin beribadah, giat melakukan hukum Taurat, dan juga merekalah yang mengikuti adat istiadat. Seperti minggu lalu ya, salah satu adat istiadat nenek moyang yang mereka lakukan adalah pembasuhan, membasuh tangan sebelum makan. Jadi karena mereka adalah orang yang giat beribadah, giat melakukan hukum Taurat, maka merekalah menganggap paling rohani. Disunat pada hari ke-8, sedangkan bangsa yang lain tidak disunat. Jadi sama halnya dengan kita juga tidak disunat ya. Jadi yang tidak disunat itu dianggap kafir, dianggap najis, dianggap itu berdosa sekali.
Yang nggak berdosa mereka yang disunat dan juga yang giat melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa ini merasa dirinya paling benar, merasa paling layak, maka mereka berani merendahkan. Ya, kalau dia merasa layak, dia suci, dia rohani, kan dia anggap yang lain itu semua kotor, najis, nggak layak. Kami bangsa yang paling layak, kami bangsa pilihan Tuhan, sedangkan kamu semua nggak masuk hitungan gitu. Nah, ternyata saudara, kita perhatikan ya, apakah sama pandangan bangsa Israel atau orang Yahudi dengan pandangan Yesus? Kalau orang Yahudi menganggap bahwa mereka yang bukan orang Yahudi itu tidak layak, ya, tidak layak mendapatkan keselamatan. Kita perhatikan dalam ayat 24 itu bahwa ada seorang yang datang kepada Yesus, yaitu seorang ibu dari Tirus, ya. Ini bukan bangsa Yahudi, bukan orang Yahudi, tetapi non Yahudi. Namanya dari Sirofenisia. Ini kotanya. Kota Sirofenisia ini seorang ibu punya masalah, pergumulan. Masalah yang paling berat dialami ibu ini adalah anaknya kerasukan. Setan yang merasuk anaknya ini lebih besar kuasanya, lebih kuat daripada manusia. Lalu bagaimanapun orang Yahudi merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya lebih rohani, tentu ketaatan mereka terhadap hukum Taurat gak mampu mengusir setan. Ini yang harus kita perhatikan. Ini penting sekali. Seringkali orang beranggapan bahwa aku rohani, aku suci, aku layak. Tapi di hadapan Tuhan, bukti kita layak, bukti kita telah disucikan, maka setan kalah. Setan akan kalah kalau memang kita sudah dibenarkan Allah, sudah disucikan oleh Allah. Tetapi ketaatan seseorang kepada hukum Taurat belum tentu dia bisa mengalahkan setan. Maka ibu ini datang bukan kepada orang Yahudi, ya, tetapi kepada Tuhan Yesus, yang walaupun memang dari keturunan Yahudi juga, ya. Tuhan Yesus juga lahir dari orang Yahudi. Mari kita lihat apa yang dikatakannya kepada Tuhan Yesus. Perempuan itu, ayat 26, seorang Yunani bangsa Sirofenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Dia tahu alamat yang tepat. Perempuan Sirofenisia, walaupun dia bukan orang Yahudi, bukan bangsa pilihan Tuhan, tetapi alamatnya minta pertolongan, dia tahu kepada siapa. Dia datang kepada Yesus. Lalu apakah Yesus langsung menjawab doanya? Apakah Yesus langsung menolong dia, langsung berkemurahan kepadanya? Kita perhatikan ayat berikutnya, ayat 27, kita baca. Ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anaknya dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya. Tuhan Yesus juga memakai kata anjing kepada perempuan itu. Tidak layak mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak lalu melemparkan kepada anjing. Ya, kita perhatikan bagaimana gambarannya, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa perempuan itu adalah anjing, ya. Perempuan Sirofenisia ini tersungkur di depan kaki Yesus. Ini membuktikan rasa hormat. Orang yang tersungkur itu membuktikan dia sangat menghormati Yesus. Walaupun dia dikatakan kafir, najis, berdosa, tetapi dia yang menghormati Tuhan. Bayangkan,
yang dijuluki sebagai orang najis, orang kafir, orang tak bersunat, tapi justru dia yang menghormati Tuhan. Dia hormat kepada Yesus, maka dia sujud di bawah kaki Yesus untuk memohon belas kasihan. Ini tanda merendahkan diri. Orang yang sujud di bawah kaki itu biasanya merendahkan diri serendah-rendahnya. Biasanya kalau kita salaman kan sejajar ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, ini sejajar. Tapi kalau tersungkur itu berarti merendahkan diri serendah-rendahnya. Yang paling rendah adalah kaki. Jadi perempuan ini adalah orang yang sadar. Dia perempuan yang sadar diri, menyadari ketidaklayakannya. Jadi banyak orang tidak menyadari siapa dia, tidak sadar diri. Sebenarnya kita tidak layak, tapi kita tidak sadar akan hal itu. Sedangkan perempuan itu adalah perempuan yang memang menyadari keadaannya yang tidak layak, tetapi dia bermohon belas kasihan. Jadi kita ini sebenarnya datang kepada Yesus itu kenapa belum ketemu? Kenapa belum mendapat? Karena kita masih merasa layak. Kita tidak sadar ketidaklayakan kita. Ketidaklayakan di hadapan Allah itu tidak semua orang menyadari. Maka sering kita berbanding dengan orang lain. Perbandingannya bagaimana? Aku lebih rajin gereja, aku lebih banyak baca, aku lebih banyak merenung, aku lebih banyak tahu. Tapi mengapa si anu itu yang dijumpai Tuhan? Mengapa dia duluan bertobat daripada aku, padahal aku lebih rajin, aku lebih banyak baca, berdoa. Ini artinya apa? Tidak sadar. Orang yang merasa dirinya lebih layak, berarti dia belum sadar akan ketidaklayakannya. Maka waktu Yesus katakan tidak patut mengambil roti dan melempar kepada anjing, itu melihat hati perempuan ini. Melihat hatinya, apakah dia menerima keberadaannya, bahwa dia memang disamakan dengan anjing. Itu artinya yang memang tidak berhak untuk mendapatkan, karena bukan bangsa pilihan. Jadi awalnya saudara tahu, bangsa Israel itu dipilih pertama sekali dipilih bangsa Israel menjadi sarana. Tuhan kenapa? Kadang pertanyaan begini, mengapa Tuhan beda-bedakan antara bangsa-bangsa? Mengapa ada pilihan, ada tidak? Ini bisa muncul dalam pikiran banyak orang. Tapi sejarahnya, latar belakangnya, bangsa Israel dipilih ini menjadi sarana Allah, alat Allah untuk menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa ini, supaya bangsa sekitarnya boleh melihat ada Allah. Jadi tujuan Tuhan tadi bagaimana supaya bangsa ini boleh dipakai menjadi alat. Alat kemuliaannya, alat menceritakan tentang Allah. Tetapi bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Itulah sebabnya, maka bukan lagi melalui bangsa Israel, bukan lagi melalui orang Yahudi, kabar baik sampai kepada bangsa-bangsa. Kalau awalnya tujuan Allah seperti itu, dari satu bangsa dia pilih, menyatakan kehadirannya, menyatakan kemuliaannya, pekerjaannya, supaya orang, semua bangsa di sekitar bangsa Yahudi boleh melihat ada Allah. Tapi karena ketidaktaatan bangsa ini membuat berita tentang pengampunan dosa, berita tentang kabar baik
bukan lagi melalui mereka, bukan lagi melalui bangsa Israel, orang Yahudi, tetapi Allah itu sendiri hadir. Tuhan sendiri datang ke tengah-tengah kita. Yesus sendiri menyatakan dirinya. Maka ketika perempuan ini mendengar, dia berani datang. Dan inilah gambaran dari meja, ya. Meja biasanya ada makanan, dan yang makan di atas meja ini biasanya anak-anak. Anak-anak, ya. Anjing biasanya ada di bawah. Ini anjing. Anjing ini makan dari yang jatuh. Apa yang jatuh dari meja tuannya, itulah yang dia makan. Itu gambarannya. Berarti bangsa Yahudi inilah anak. Maka kedatangan Tuhan Yesus diperuntukkan, dihususkan untuk mereka sebenarnya. Supaya melalui meja mereka, meja anak-anak ini, bangsa-bangsa lain mendapat berkat. Itu tujuan. Tapi ternyata saudara-saudara gagal, ya. Bangsa Israel gagal menjadi berkat, gagal menjadi pembawa berita, pembawa kabar baik. Maka Yesus sendiri yang datang, dan dia katakan, apa yang jatuh dari meja Tuhan akan dimakan oleh anjing. Itu imannya. Kenapa dia sampai beriman demikian? Karena dia sudah mendengar. Dia sudah tahu sejarah bahwa memang Tuhan Yesus datang diperuntukkan pertama sekali untuk orang Yahudi. Tetapi kami pun bisa mendapat percikannya. Ini kesadaran saudara. Sadar siapa dia, sadar bangsa mana dia. Akhirnya dia ambil kesimpulan, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Enggak merasa risih, enggak merasa rendah, enggak merasa kecil ketika Tuhan Yesus menyamakan dia dengan anjing. Inilah hati yang benar-benar sadar. Sadar siapa dia, sadar bangsa yang bukan pilihan, sadar orang yang tidak layak. Maka oleh kesadarannya lah dia berkata seperti itu. Ayat 28, perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia menyamakan dirinya dengan anjing. Dia nggak merasa rendah diri. Walaupun disebut dia seperti anjing, tapi dia menerima. Saudara menganggap diri seperti apa? Kita menganggap diri kita ini seperti apa di hadapan Tuhan? Jangan-jangan kita merasa diri kita orang yang paling rohani, orang yang paling banyak tahu. Tidak sadar aku adalah orang yang tidak layak. Aku bukan bangsa pilihan. Kita bukan bangsa pilihan. Bangsa Indonesia bukan bangsa Yahudi, ya, bukan bangsa Israel. Berarti bukan bangsa pilihan. Kita suku yang tidak terpilih, tetapi Allah melayakkan kita. Sama halnya dengan perempuan ini, dilayakkan ketika dia berkata, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Tuhan Yesus mendengar itu sangat tertarik, ya. Melihat iman perempuan Syrophenisia ini, dia sangat tertarik. Kenapa? Orang Yahudi saja tidak punya iman seperti itu. Bangsa pilihan tidak mempunyai iman seperti itu. Tetapi perempuan ini memiliki iman yang luar biasa. Sehingga dia katakan kepada perempuan itu, ayat 29. Kita baca bersama-sama. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Pergilah sekarang. Berarti iman perempuan itu membuat anaknya selamat. Iman perempuan itu membuat setan
tanpa harus dia datang. Tuhan Yesus nggak perlu datang ke rumahnya. Tetapi ketika dia katakan, anjing pun makan dari remah-remah, disitulah dia melihat iman perempuan ini. Sehingga anaknya yang tinggal di rumah, jauh dari tempat itu, bisa sembuh. Anaknya yang tadinya kerasukan setan, setan keluar. Berarti kuasa Yesus tidak terbatas. Kuasa Yesus bukan hanya waktu dia di situ, waktu ditumpangin tangan, tidak. Kuasa Yesus dari jauh bisa terjadi. Jangan kira bahwa waktu tumpang tangan baru nyata kuasa Yesus. Enggak. Ketika kita beriman, di mana saja kita, kuasa Yesus nyata. Iman kita akan menolong kita. Keyakinan kita kepada Yesus akan menyelamatkan kita saat kita percaya. Maka hasil dari iman perempuan ini adalah ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Anak yang tadinya dirasuk sekarang sudah bisa tidur, setannya sudah keluar tanpa harus tengking-tengking. Tuhan Yesus nggak perlu tengking-tengking, tapi imannya itu, iman perempuan ini membuat anaknya di sana jauh dari hadapan matanya bisa tertolong. Seringkali saudara, kita menganggap bahwa anak kita di hadapan kita, di dekat kita, baru bisa kita tolong. Padahal ini jauh ditinggalkan. Berarti kenapa dia berani tinggalkan anaknya? Kenapa dia berani jumpai Tuhan Yesus? Karena dia melihat bahwa kuasa Yesus melebihi daripada masalahnya. Kuasa Yesus mampu mengatasi persoalannya yang paling berat. Ya, persoalan perempuan ini yang paling berat adalah anaknya yang dirasuk setan ini. Siapa yang mampu mengeluarkan setan? Kalaupun dijaga oleh perempuan itu, kalaupun ibunya menangisi dia, ibunya mengikat tangannya, apakah setannya bisa keluar? Tentu tidak. Coba, apakah yang dalam pikiran kita yang dikatakan dengan kerasukan setan? Sering dalam hati kita yang dirasuk setan itu yang jerit-jerit seperti ini. Nah, coba tanya sebelah kiri dan kanannya, menurutmu yang dirasuk itu seperti apa contohnya? Mana tahu yang di dalam ini pun ada yang sedang dirasuk, ya kan? Nggak mesti jerit-jerit, tapi contoh yang dirasuk itu seperti apa? Ya, coba diskusikan dulu. Bagaimana kira-kira yang dikatakan dengan dirasuk? Artinya setan yang berkuasa. Setan menguasai kehidupannya, itulah yang dirasuk setan. Ya, silakan, udah dapat jawabannya? Sudah dapat jawabannya? Yang mana yang dirasuk setan? Siapa kita yang dirasuk setan ini, Bro? Iya, mana tahu ya kan, di sebelah kita udah dirasuk tapi kita biarkan aja. Siapa yang bisa menolong dia? Keluarga-keluarga kita yang dirasuk, siapa yang bisa menolong dia? Ketika dia dikuasai oleh setan, nyata dari perbuatannya, dari perbuatan tindakan sehari-hari, nyata seseorang dikuasai setan. Lalu kalau dia dikuasai setan, bisakah nasihat kita, amarah kita, emosi kita mengeluarkan setannya? Tidak bisa. Seringkali kita marah-marah kepada orang yang sikapnya memang dirasuk setan, sikap hidupnya dikuasai oleh setan. Lalu kita tegur, kita marahi, kita nasihati. Lalu kenapa kok nggak berubah-berubah ya? Mana mungkin dia berubah selama setannya masih di dalam? Ya, nggak mungkin dia berubah. Yang bisa merubah dia kalau setannya keluar. Ini setan yang merasuk dia keluar, akhirnya seperti ini. Ini sudah lagi dirasuk dan mau keluar. Di sini sudah keluar setannya,
maka mereka bisa berbahagia. Kenapa keluarga kacau? Kenapa sering keluarga berantem? Karena dikuasai oleh setan. Jadi kalau demikian, jalan keluar dari kerasukan setan, jalan keluar dari dikuasai setan adalah Kristus. Bukan nasihat, bukan amarah, bukan emosi, tetapi iman kepada Yesus. Ketika ibu itu beriman, anaknya pun ditolong Tuhan. Adakah iman kita? Aku beriman supaya suatu saat anakku pun lepas dari setan. Aku doakan supaya suamiku lepas dari ikatan setan. Ya kan? Kan lebih banyak suami-suami yang dirasuk ini daripada istri. Setuju suami-suami? Enggak ya? Diikat dia sehingga mau beribadah pun susah gitu. Diikat oleh iblis ya. Tanpa kita sadari bahwa kita dikuasai, akhirnya tidak ada kekuatan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya diikat, dikuasai. Yang mampu melepaskan bukan hukum Taurat, bukan ajaran, bukan aturan, nasihat, tapi Kristus. Maka ketika perempuan ini datang kepada alamat yang tepat, dia mendapat jawabannya. Anaknya lepas dari setan. Saudara-saudara, kita mungkin sudah lama beribadah, sudah banyak tahu firman, sudah banyak mengikuti aturan-aturan, tapi tidak mampu melepaskan diri kita dari kuasa iblis. Kalau bukan Tuhan Yesus. Jadi yang mampu melepaskan kita hanya satu pribadi. Bukan aturan ya. Aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi tidak mampu melepaskan mereka. Sehingga mereka membunuh, saling membunuh. Ya, hidup di dalam dosa, kedagingan. Karena memang tidak mampu. Jadi kalau demikian, jawaban atas semua pergumulan kita, jawaban atas persoalan kita adalah satu pribadi, Yesus Kristus. Kalaupun kita sudah ikut dengan adat istiadat, aturan-aturan hukum Taurat, itu tidak bisa melepaskan. Orang Yahudi yang kerasukan gak bisa dilepaskan oleh aturan mereka, gak bisa dilepaskan oleh perintah-perintah hukum Taurat, tetapi hanya oleh kehadiran Tuhan Yesus. Saudara-saudara mau dilepaskan atau mau bawa-bawa terus ya? Datang ke gereja bawa dosa, pulang dari gereja juga bawa dosa, datang ke gereja cemberut, pulang dari gereja juga cemberut ya. Dari tahun ke tahun kita tidak berubah-berubah. Kenapa? Karena kuasa setan tadi belum lepas. Karena kita merasa, oh aku sudah rohani kok, aku sudah giat kok, aku sudah aktif. Tidak, bukan dengan keaktifan kerajinan, tetapi satu pribadi yang penuh kuasa hadir di dalam hidup kita, yang mampu melepaskan kita dari kuasa iblis. Ya, tadi sudah ditanya apa jawabannya, siapa di antara kita yang masih dikuasai iblis? Udah lepas semua? Ya? Atau masih dikuasai semua? Berapa orang yang masih sadar dikuasai di sini? Yang sadar? Oh, 1, 2, 3. Hanya 3 yang dikuasai. 4, sedikit kali ya. Berarti udah lebih banyak lepas gitu. Lebih banyak yang nggak jujur. yang angkat tangan itu jujur dia. Di sini berapa orang yang belum lepas dari kuasa iblis? 1, jujur ya. 2, bagus. Ya, yang lainnya nggak jujur berarti. Ya, kalau kita nggak sadar keberadaan kita, bagaimana Tuhan bisa menolong? Kenapa perempuan ini tadi ditolong oleh Tuhan Yesus? Kenapa anaknya disembuhkan oleh Tuhan? Karena pertama sadar diri itu penting. Menyadari keberadaan kita di hadapan Allah itu kunci utama. Maka tema kita tadi, di mana aku berada? Kalau nggak sadar berada di dalam
kuasa maut, kuasa dosa, bagaimana dia bisa ditolong dan bagaimana dia bisa memohon pertolongan? Kalau seseorang gak sadar dia tenggelam, kan gak butuh dia tali, padahal udah hampir hop 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 katanya di tengah laut ya, hampir tenggelam, tapi dia gak sadar. Ini tali, pegang kuat supaya kamu diselamatkan. Dia gak sadar. Untuk apanya tali? Dia pikir dia berenang semakin dalam gitu ya. Semakin dalam dia berenang, matilah ke dasar laut. Kita pun demikian saudara. Kalau kita nggak menyadari ketidaklayakan kita, tidak sadar keberdosaan kita, maka kita seolah-olah tidak memerlukan Kristus. Kenapa ibu ini tinggalkan anaknya yang sedang dirasuk? Seolah-olah nggak peduli kan? Kayak mana seorang ibu meninggalkan anak lagi sakit? Pasti orang ini ya ngomel. Kenapa seorang ibu berani meninggalkan anaknya sedang sakit? Tapi imannya lebih kuat. Imannya, keyakinannya kepada Yesus yang berkuasa menolong dia, itu membuat dia berani tinggalkan anaknya. Supaya dengan pertolongan Tuhan anaknya disembuhkan. Saudara-saudara, kenapa kita nggak berani meninggalkan masalah kita? Karena kita merasa kita yang bisa menyelesaikannya, bukan Tuhan. Kita terus rangkul masalah kita. Kenapa? Aku lebih bisa, aku lebih pandai Tuhan. Tuhan nggak tahu, gitu ya. Tuhan nggak tahu masalahku ini, hanya aku yang tahu. Maka Tuhan katakan, ya selesaikanlah. Kalau kau rasa kau bisa, kau mampu, selesaikan. Akhirnya nggak beres-beres ya kan, nggak selesai-selesai, baru Tuhan, rupanya nggak bisa gitu ya. Tuhan, rupanya nggak mampu Tuhan, aku udah terikat. Nah, syukur masih ada waktu, syukur masih ada kesempatan. Kalau sudah tenggelam duluan, baru sadar. Banyak orang sudah ke neraka baru sadar. Contohnya di Alkitab adalah orang kaya. Orang kaya itu menyesal sesudah sampai di api. Dia katakan apa? Masih ada 5 saudaraku di bumi, layanilah dia. Ini artinya menyesal. Tapi sesudah di sana, jadi nanti pun banyak menyesal. Banyak akan menyesal sesudah sampai di api neraka. Kenapa dulu saya tidak sadar? Kenapa dulu saya tidak yakin gitu? Tapi kalau sudah sana, nyesalnya terlambat ya. Terlambat sudah kau bertobat anakku ya. Jadi kalau sudah terlambat, nggak bisa lagi ditolong. Kesempatan yang masih ada sekarang, inilah yang kita pakaikan. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan menyadari diri, kesempatan bahwa kita dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis. Satu-satunya yang mampu, bukan karena aku giat, bukan karena aku rajin, bukan karena aku banyak tahu firman, tapi oleh kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus itu menolong setiap orang keluar dari masalahnya. Masalah yang paling besar adalah dikuasai setan. Kenapa masalah terbesar dikuasai setan? Karena setan membuat gak sadar diri. Setan membuat gak ngerti firman. Setan membuat kita merasa biasa-biasa. Setan membutakan mata rohani kita, sehingga kita menganggap bahwa kita aman dan nyaman, walaupun dalam bahaya. Banyak orang dalam bahaya tapi merasa dirinya aman dan nyaman. Kenapa kau belum serius bertobat? Masih aman kurasa. Coba, siapa yang buat kita merasa aman dalam bahaya? Siapapun yang belum ditolong oleh Tuhan, yang belum dilepaskan dari ikatan setan, kita dalam bahaya. Lalu siapa membuka mata kita, menyadarkan kita dalam bahaya? Itulah pekerjaan Allah. Tapi setan menutup itu. Setan menutup mata kita supaya kita tidak melihat keberadaan kita.
Maka hari ini menjadi pelajaran penting. Perempuan yang bukan orang Yahudi sadar dirinya, dia tidak layak, maka keberadaannya paling beruntung. Perempuan ini orang yang paling beruntung karena dia berada di posisi yang menyadari diri. Orang Yahudi adalah posisi yang tidak sadar diri, karena menganggap diri layak, menganggap diri rohani, menganggap diri adalah suci. Padahal di hadapan Tuhan semua tidak layak. Semua kita tidak layak. Maka lagu pujian kita tadi, aku tak layak. Aku tak layak untuk dapat ampunan. Aku tak layak untuk dikasihinya. Aku tak layak untuk dicintainya. Namun dia mencintaiku, puji namanya. Sadar tidak layak adalah pekerjaan Roh Kudus. Sadar siapa kita sebenarnya, bukan pekerjaan manusia. Membuat sadar itu bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Allah. Kalau kita sudah menyadari aku tak layak, maka kita membutuhkan Kristus, karena hanya Dia yang bisa melayakkan kita. Siapapun kita, tidak ada yang layak. Melayani pun tidak layak kalau bukan Tuhan yang melayakkan. Diselamatkan tidak layak kalau bukan Kristus yang menyelamatkan. Disucikan tidak layak kalau bukan Tuhan Yesus yang menyucikan kita. Jadi satu-satunya jawaban adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayakkan kita. Tuhan Yesus mengampuni, menyucikan, menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus mencintai kita dengan sepenuhnya. Bukan cinta tanggung ya, tapi sepenuhnya, sepenuh hatinya Dia mencintai kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mencintai kita sepenuh hati, bagaimanakah cinta kita kepadanya? Cinta itu biasanya berbalas ya. Kalau Tuhan sepenuh hati, aku separuh hati, nggak cocok. Tuhan mengasihiku sepenuh hati, maka aku pun layak mencintai Dia sepenuh hati, segenap jiwaku, segenap tenaga, kekuatanku, aku mencintai Tuhan. Itu namanya percaya. Percaya tidak tanggung-tanggung. Kenapa percaya kita percaya kayak tanggung-tanggung gitu ya? Karena kita tidak melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan segenap hatinya. Kalau kita melihat itu, pasti dari pihak kita pun mengasihi Dia. Baik, jadi hari ini di mana aku berada sudah terjawab. Di manakah saudara berada? Sebelah kanan saya, di mana saudara berada? Di mana? Nggak ada jawaban. Sebelah kiri, di manakah saudara berada? Di mana? Aku berada di dalam ketidaklayakan. Kan itu ya? Antara tidak layak dengan merasa diri layak. Siapa di antara saudara-saudara yang merasa tidak layak di hadapan Allah? Ada? Aku tak layak. Saya sendiri merasa nggak layak. Walaupun sudah diampuni. Tak layak, tapi dilayakkan. Siapa yang merasa diri layak? Ya, siapa yang nggak punya tangan? Ya, kalau nggak ada tangan kan nggak bisa tunjuk tangan ya. Nah, kalaupun kita menyadari bahwa kita layak selama ini, firman Tuhan katakan tak ada satupun yang layak. Berarti kalau kita merasa layak, itu pekerjaan musuh, bukan pekerjaan Tuhan. Siapa merasa dirinya layak di hadapan Tuhan, itu bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah menyadarkan ketidaklayakan kita, supaya kita memerlukan kehadiran Kristus untuk membuat kita menjadi layak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bagaimana seorang perempuan Sirofenisia yang menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan,
sehingga dia menjumpai Tuhan, tersungkur di depan kaki Tuhan, menyatakan ketidaklayakannya, bermohon belas kasihan Tuhan, sehingga apa yang dia inginkan, dia mendapatkannya. Tuhan, seringkali kami merasa diri kami layak, kami merasa diri kami lebih baik, lebih rohani dari yang lain, sehingga kami belum mendapatkan apa yang kami doakan. Kami belum mendapatkan keselamatan karena kami belum sadar keberadaan kami. Tapi melalui firman-Mu ya Tuhan, hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk melihat siapa kami sebenarnya, di manakah kami berada selama ini. Kalau kami merasa layak, ampuni kami Tuhan, supaya ketidaklayakan kamilah membuat Engkau melayakkan. Karena setiap orang yang merasa dirinya suci, dirinya benar dan layak di hadapan-Mu, dia tidak akan mendapatkan pengampunan. Tapi justru orang yang sadar akan keberdosaannya lah yang Tuhan jumpai dan yang Tuhan selamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.